Bismillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saya membaca buku Make Time untuk yang kedua kalinya, udah beberapa hari ini, dan sekarang udah sampai halaman 40-an lebih. Kenapa? Karena saya pengen sesuai sama yang ada di judulnya. Cara fokus pada hal-hal penting setiap hari. Ya. Saya ngerasa beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, kayaknya saya kurang fokus sama hal-hal yang memang benar-benar pengen saya lakuin gitu. Bukan hal-hal yang harus dilakuin, tapi benar-benar sama hal-hal yang pengen saya lakuin. Saya pengen nyelesain buku, saya pengen nyelesain e-book saya yang kelima, saya pengen punya waktu untuk bikin YouTube, saya pengen punya waktu untuk bikin YouTube Short, saya pengen sharing tentang hal-hal lain di Instagram ataupun di TikTok. Itu hal-hal yang saya pengenin gitu ke depannya gitu. Untuk memperbanyak channel-channel yang mana insya Allah kedepannya bisa menjadi umur kedua saya gitu. Allahumma amin. Ada beberapa poin di buku Make Time ini yang saya coba baca ulang gitu ya. Karena memang hal-hal itu nggak bisa ya kita baca buku sekali doang gitu tuh menurut saya nggak bisa. Namanya ilmu itu harus terulang-ulang. Sebagaimana ada satu perkataan ulama seingat saya ya. Innama yu'athiru ma'ad dawam. Sesungguhnya sesuatu hal yang berbekas itu adalah yang sering terulang-ulang. Kalau kita sering mengulang-ulang tentang pentingnya waktu, pentingnya manajemen waktu, terus cara supaya kita lebih fokus setiap harinya, ya itu yang akan berbekas gitu. Tapi kalau cuman sekali webinar doang, sekali baca buku doang, sekali lihat konten ini doang gitu misalnya gitu ya, nggak pernah terulang-ulang lagi ya, menurut saya ya nggak akan lama juga sih berbekasnya gitu. Ketika kita sholat pun gitu ya, kita akan mengulang-ulang terus gitu kan, mengulang-ulang Al-Fatihah misalnya. Itu pun diulang-ulang kadang lupa gitu. Tiap hari terulang aja kadang ada momen dimana kita lupa. Misal nih, di Al-Fatihah kan ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Tapi nyatanya kan kadang kita lupa gitu. Ya ada dikit-dikit gitu, ada problem, ada kecemasan, ada masalah gitu ya. Kita langsung hubungin teman-teman dulu gitu. Sebelum kita coba, ya Allah mudahkanlah masalah ini ya Allah. Kita lupa gitu. Padahal ayat itu aja terulang berkali-kali kan. Minimal 17 kali gitu. Nah, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya yang terulangnya juga ya nggak tahu berapa kali gitu kan, dalam seminggu atau sebulan juga entah berapa kalinya gitu. Makanya benar-benar innama yu'athiru ma'ad dawam. Sesungguhnya hal-hal yang akan berbekas itu ketika kita mengulang lagi. Ketika saya baca ini untuk yang kedua kalinya gitu ya, saya lebih coba untuk slow leader gitu ya. Saya untuk lebih pelan, lebih menikmati, lebih coba untuk ambil poin-poin pentingnya, lebih coba bikin kayak saya coret-coret kayak gini lah gitu ya. Stabilo ya, saya kasih stabilo biar quotes-quotesnya atau kata-kata yang menurut saya bagus itu teringat. Terus habis itu ini trik and trik saya. Ini saya sharing juga sih di kelas saya, akhirnya jadi pembaca. Nanti tunggu aja kalau udah saya buka lagi gitu ya. Nah, ada satu kalimat menarik gitu ya ketika saya baca ulang tentang buku ini, bahkan di awal-awalnya. Bukan selesai lebih banyak, tapi lebih meluangkan waktu untuk sesuatu yang berharga. Entah itu keluarga, belajar, bisnis, atau sosial. Karena kita berada di dua kondisi. Kalau kata Jack Snap dan John Ziratsky, dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi iring-iringan kereta sibuk. Jadi seakan-akan kalau Google Calendar kita itu nggak penuh, atau kita nggak punya to-do list yang banyak, seakan-akan kita tuh orang yang gagal gitu. Nggak tahu lah ini kenapa kok bisa kayak gitu ya. Yang kedua adalah jelas ya, kolam tak berujung bernama media sosial. Hal yang kita anggap sebagai hadiah ketika kita capek ngelakuin tugas gitu ya. Padahal sebenarnya hadiah itu juga bukan hadiah yang tepat juga gitu kan. Kita ngerasa, oh saya udah capek nih, saya mau sosmedan dulu. Sosmednya malah lebih lama daripada kerjaan kita gitu. Malah lebih lama ketimbang waktu sama keluarga. Atau mungkin kamu yang udah punya anak, sosmednya kadang lebih lama dari waktu sama anak. Dan lain sebagainya lah gitu. Dua poin tadi jadi pengingat gitu buat kita untuk lebih benar-benar sadar gitu. Sebenarnya apa sih yang pengen kita lakuin gitu. Kalau kita punya waktu tuh apa sih sebenarnya yang pengen kita selesaikan gitu. Nah buku ini jadi reminder buat saya lagi gitu ya, karena saya pengen ngerasa lebih fokus lagi
pengen ngerasa lebih punya waktu luang untuk hal-hal yang benar-benar pengen saya lakuin, mengubah kalimat suatu hari nanti menjadi mulai hari ini. Ya sama lah ketika saya lanjutin YouTube ini gitu ya, satu hal yang mungkin udah lama saya pengen lanjut YouTube lagi. Tapi ya itu tadi ya, kadang kita lupa gitu, kita lupa untuk iya minta dulu sama Allah gitu, ya Allah mudahkanlah hamba untuk melanjutkan konten-konten di YouTube ini. Alhamdulillah Allah kasih waktu luang, alhamdulillah juga Allah kasih kesehatan untuk melanjutkan YouTube ini. Beberapa poin yang saya ingat sebelum saya nanti melanjutkan baca ini lagi adalah tentang use your body to energize. Menggunakan body kita untuk tetap energik setiap hari. Ketika kita mau lebih produktif gitu ya, lebih menghasilkan sesuatu, itu kan kita butuh energi. Dan itu jujur ya, jarang sih saya nemuin itu gitu di buku-buku lain gitu yang mungkin pernah saya baca, atau mungkin karena masih terlalu sedikit buku yang saya baca gitu ya. Tapi saya jujur jarang menemui pembahasan energi untuk menjaga stamina kita supaya bisa produktif gitu. Yang dibahas itu kan trik and tipsnya, kayak mengatur notionnya, pakai teknik Pomodoro, kemudian bagaimana cara mengatasi penundaan segala macamnya gitu. Nah, di buku ini saya dapat tentang satu insight bahwasanya ya kita harus juga jaga energi kita gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas atau hal-hal yang pengen kita selesaiin. Ada dua insight yang sampai sekarang masih saya lakuin. Itu yang pertama adalah menggunakan kafein di jam-jam yang tertentu gitu ya. Jadi sebelum itu tuh kadang saya ngopi tuh malam gitu, habis maghrib gitu, sore gitu. Ternyata itu kurang bagus gitu, kurang tepat. Yang bagus adalah ngopi-ngopi di jam-jam, misalnya jam 9, setengah 10. Saya ambil di buku ini ya, setengah 10-an gitu ya, atau jam 1 maksimal ya sebelum asar lah gitu. Ketika kita minum kopi ya, atau mengkonsumsi kafein lah intinya kayak gitu ya. Nah, kafein itu akan standby di otak kita. Jadi kita akan terjaga gitu ya. Nah, itu hilangnya tuh sekitar 5 jam setelahnya. 5 jam setelahnya itu baru hilang setengah. Jadi kalau kita ngopi jam 10, itu berarti 11, 12, 1, 2, 3. Nah, ini baru 50%. 50%. Artinya apa? Artinya di 5 jam ini, kita masih bisa lebih terjaga. Nah, itu bisa kita gunain untuk lebih produktif gitu. Kalau kita ngopinya sore, malam itu ya, nanti jam tidurnya kurang optimal gitu. Meskipun bisa tidur ya tetap aja kurang optimal karena ya itu tadi gitu. Hormon ngantuk kita tuh terdistraksi sama kafein gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Dan insight yang kedua yang masih saya lakuin adalah kita cukup olahraga 20 menit aja. Ternyata ada penelitian yang menjelaskan kalau kita cukup menggunakan waktu 20 menit untuk mendapatkan hasil yang baik gitu ketika kita olahraga. Dan ini yang kadang terjadi sama kita gitu. Pengennya tuh lebih dari 20 menit gitu ya. Ternyata malah ngantuk, malah capean gitu ya. Akhirnya olahraga bukan bikin kita tambah energi, tapi malah bikin tambah loyo gitu. Nah, itu dua hal yang masih saya ingat sampai sekarang dan masih saya lakuin setelah baca buku Make Time ini. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jangan mencukupkan diri hanya dengan satu kali belajar. Entah itu apapun ya, apapun itulah, baca buku, terus ikut webinar, ikut pelatihan, jangan cukupkan hanya dengan sekali gitu. Karena ya tadi, kita harus mengulang-ulang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin kalau di ayat. Reminder itu sangat bermanfaat untuk orang beriman. Meskipun kita sering dengar, tapi itu bermanfaat gitu. Kita harus mengulang-ulang ilmu gitu. Kita harus benar-benar sering mengulang ilmu karena ya jangan beranggapan kalau oke, saya udah tahu ini sih gitu. Itu paling beda sehari, 2 hari, 3 hari udah lupa gitu. Ya kan? Kita udah beda gitu, udah. Ya nggak tahu lah ya. Mungkin karena banyaknya dosa kita juga gitu. Jadi ilmu itu susah buat masuk. Karena diantara supaya ilmu lebih bertahan di hati itu kan hatinya bersih. Hati kan wadah ilmu ya. Ilmu itu kan cahaya. Cahaya itu nggak bisa lama-lama di tempat yang kotor. Mungkin karena hati kita yang udah terlalu kotor gitu, makanya ilmu itu gampang hilang. Yang jelas jangan cukupkan diri hanya dengan mempelajari ilmu sekali, habis itu udah.
harus kita ulang-ulang supaya itu semakin berbekas, dan semakin berbekas. So what's next? Apa yang perlu kamu lakuin setelah nonton video ini? Yang pertama, luangin waktu untuk sadar sama apa yang perlu kita perbaiki gitu. Entah itu waktu, entah itu hubungan interpersonal, hubungan kita sama orang lain, entah itu cara kerja kita, atau apapun itulah. Kasih waktu untuk kita berpikir supaya kita bisa sadar. Dan yang kedua, perbaiki. Jelas ya, setelah kita sadar kita harus perbaiki. Karena sebelum kita menyadari, kita akan ngerasa bahwa ya udah semua akan baik-baik saja gitu. Semua aman-aman aja kok Mas gitu ya. Padahal banyak yang keliru, banyak yang salah, banyak yang perlu kita perbaiki. Dan yang ketiga, tentu aja kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah menyadarkan kita atas apa yang perlu kita perbaiki dan supaya Allah memudahkan kita untuk memperbaikinya gitu. Dua hal itu nggak bisa kita dapati hanya dengan mengandalkan diri sendiri gitu. Kita harus mengandalkan Allah di setiap perkara yang pengen kita lakuin. Jangan lupa baca Quran, jangan lupa baca buku. Barakallahu fikum.